Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya saya terus bisa semangat membagikan ilmu kepada teman-teman, khususnya pemula. Di sini saya memberikan ilmu yang sangat sederhana sekali. Mungkin bagi teman-teman yang sudah mengerti, monggo di skip video saya. Tetapi bagi yang belum paham, silahkan disimak video ini. Bagi yang berpuasa tetap semangat. Semoga lancar ibadah puasanya bagi yang menjalankan. Lanjut pada videonya, kali ini pada karburator Yamaha Mio. Ini Mio tahun 2008-2009 ya teman-teman, mengalami mati mendadak atau batuk-batuk kecil di bagian karburator. Dan juga jika sudah panas, gasnya malah gede sendiri ya teman-teman. Meskipun untuk setelan gasnya ini di setel, kita setel keluar maksimal, tetap gasnya tidak mau turun. Itu penyebabnya. Yang pertama batuk-batuk di bagian vakum, yang kedua gasnya tidak bisa di setel, dan yang ketiga tidak bisa langsam, yang keempat juga ada berebetnya. Mungkin teman-teman ada yang mengalami di bagian sini sudah dibersihkan, tetapi masih tetap saja setelan angin sudah kita umek, sudah kita putar kanan kiri tetapi tidak ada hasil. Di bagian katup ACV juga kita bersihkan, masih tetap tidak ada hasil. Di bagian ini karet manifold ini biasanya longgar ya teman-teman. Jika ini sudah aus, ini longgar, maka cara mengatasinya kita kurangi kolo yang di sini. Nah, kita kurangi kolo yang di sini, kita potong sedikit supaya bisa lebih rapat untuk gelang karet manifoldnya. Itu juga bisa berpengaruh. Dan baut manifold di sini juga sering dol, maka akan terjadi kebocoran kompresi. Itu tidak boleh ya teman-teman. Di sini sudah presisi, tetapi yang di depan terjadi kebocoran gara-gara bautnya dol. Sebisa mungkin jangan sampai dol. Sebisa mungkin harus rapat, harus benar-benar rapat supaya tidak ada kompresi yang bocor. Itu. Dan yang terakhir kita akan membahas vakum dan jarumnya. Jika teman-teman sudah bersihkan, sudah oke semua di bagian karburator, yang terakhir kita cek bagian vakumnya ya teman-teman. Vakum ini sering terjadi, hampir 80-90% menjadi penyakit Yamaha Mio. Vakum pada Yamaha Mio sangat rewel ya teman-teman, jadi harus sering-sering dicek, harus sering-sering dibersihkan. Karena jika telat, untuk vakumnya akan mengalami aus dan akan susah dibetulkan. Dan penyebabnya seperti yang saya katakan barusan, yaitu batuk-batuk, berebet, gas tidak mau disetel, kira-kira seperti itu. Karena ini karbu masih original, jadi saya akali saja, tidak saya belikan. Teman-teman jika ingin membeli karbu yang original, itu harganya hampir 500-700 ribuan. Yang imitasi saja itu harganya 250-300 ribu ya teman-teman, memang cukup mahal. Dan untuk vakum saja ini harganya hanya dapat seperti ini. Itu yang original kalau tidak keliru 120-an. Itu hanya mendapatkan seperti ini. Masih belum jarumnya, masih belum kancingannya, masih belum pirnya. Jika total yang original itu dijual terpisah ya teman-teman, itu bisa menghabiskan dana 300 ribuan. Memang sangat mahal. Makanya ini saya akali saja. Semoga teman-teman mengerti pada video kali ini. Ini saya akali karena harganya kalian tahu sendiri ya teman-teman, ini sangat mahal. Oke, kita langsung saja cara mengatasinya. Ini yang mengakibatkan berbatuk-batuk, berebet di awal, saat panas tidak bisa disetel. Itu gara-gara jarum vakum dan vakumnya, dan juga kancingannya. Nah, yang tiga ini yang menjadi masalah utama ya teman-teman. Kalian lihat, ini sudah aus di bagian leher di sini, ini sudah mengalami aus, tergesek oleh ini. Nah, ini ya. Ini juga sudah tidak bulat bentuknya, lubang ini. Lubang ini sudah tidak bulat, sudah tidak beraturan akibat
termakan oleh jarum vakumnya. Oke, ini tidak menjadi masalah asalkan kancingannya harus presisi, tidak boleh jatuh ya teman-teman. Oke, kita coba langsung seperti ini. Jangan lupa di sini ada ringnya dulu. Nah, ring seperti ini kita masukkan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Akibatnya jarum vakum yang sudah aus dia akan kocak. Nah, akan kocak seperti ini. Nah, kita langsung pasang untuk kancingannya. Ini sebagai contoh biar teman-teman paham. Nah, kita paskan sama dudukannya. Nah, itu sudah pas ya teman-teman. Oke, gelap. Nah, itu sudah pas. Kita tekan seperti ini. Nah, ini seharusnya jika kita tuang, ini tidak boleh lepas untuk kancingannya. Tetapi di sini kita tuang seperti ini. Nah, dia lepas ya teman-teman. Dan ini mengakibatkan jarum vakum tidak stabil. Dia naik turun gara-gara kancingannya itu tidak lengket, tidak bisa menekan secara sempurna. Jadi dia tidak karuan dan juga mengakibatkan mati sendiri, mati mendadak, dan berebut batuk-batuk di bagian vakumnya. Itu yang mengakibatkan ini. Oke, cara mengatasinya saya hanya menggunakan isolatif paralon ini ya. Ini Rp2.000 saja. Oke, kita langsung akali ya teman-teman. Kita lilit di bagian kancingannya. Untuk membeli kancingannya saja ini tidak bisa, sulit. Maksudnya bukan tidak bisa. Rata-rata yang menjual itu tidak ada yang menjual ya teman-teman. Karena saya sudah pengalaman seperti itu. Dan jika memang menemukan kancingannya, ada membeli kancingannya, jika vakumnya juga sudah termakan, jadi juga percuma untuk membeli kancingannya ini. Jadi memang harus kita belikan satu set beserta kancingan beserta gelas vakumnya. Secukupnya saja dikira-kira. Nah, di dalam itu juga sudah aus, sudah termakan. Ini kita dorong, kita pasang lagi ya teman-teman. Nah, ini belum masuk sudah kencang. Sebenarnya ini juga tidak terjadi masalah meskipun tidak diberi ganjal seperti itu. Sudah ada pir yang mendorong seperti ini, jadi kancingannya tidak lepas. Tetapi meskipun ada pir, kancingan yang biasanya presisi dia akan naik turun akibat putaran tinggi mesin, dia akan naik ke atas, jadi jarum vakumnya tidak stabil. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, ini sudah kencang ya teman-teman. Nah, jika kita tuang seperti ini dia sudah tidak lepas. Nah, itu ya, sudah lumayan daripada yang sebelumnya. Oke, ini tinggal kita pasang saja. Sudah selesai, ini tinggal kita praktekkan sama sepeda motornya. Perlu teman-teman ketahui koin yang ada di dalam situ. Saya tunjukkan. Nah, koin gas. Nah, itu ya teman-teman. Itu juga berpengaruh pada putaran mesin. Gas tidak bisa disetel. Itu juga berpengaruh. Jadi koin yang sudah aus juga bisa berpengaruh pada setelan gas yang tidak bisa stabil. Ini juga diakali, tapi bukan saya yang mengakali ya teman-teman. Itu menggunakan lem besi, ditutup menggunakan lem besi. Teman-teman perhatikan. Nah, di bagian koin di sana ditutup, luar dalamnya kita dibatasi menggunakan lem besi. Itu ya teman-teman. Ini sebenarnya juga bisa menggunakan cara seperti ini. Resikonya saja itu jika lem besinya lepas dia akan masuk ke ruang bakar dan mengakibatkan
kebengkokan pada klepnya karena sudah terganjal oleh serpihan lem besinya itu ya. Tapi jika teman-teman lemnya benar, maka aman-aman saja. Ini buktinya lemnya bagus, cekat, lengket. Jadi ini sudah bertahun-tahun tidak pernah lepas untuk lem besinya. Jadinya koin yang sudah aus dia dilem di bagian yang kebuka ya teman-teman. Dia tidak menutup sempurna. Oke, hanya itu saja yang dibahas. Ini kita pasang dulu. Ini sudah saya pasang semua ya teman-teman. Untuk selang-selangnya sudah saya rapikan kembali. Sekarang kita coba dulu. Untuk gasnya ini sudah stabil ya teman-teman. Dari gas tinggi dia sudah bisa turun secara perlahan, tetapi tidak bisa kontan. Untuk batuk-batuk kecilnya juga sudah hilang di bagian vakum sini. Saya tidak mencontohkan, tetapi di sini saya hanya membuktikan saja ya teman-teman. Tadi tidak saya videokan seperti apa. Intinya seperti itu. Jika teman-teman mengalami penyakit yang sama. Oke, ini kita matikan dulu. Saya bahas sedikit, saya ceritakan sedikit. Untuk batuk-batuknya sudah hilang, gasnya sudah stabil, dia sudah bisa di setel, dan gasnya sudah bisa rendah, berebetnya juga sudah hilang, tarikannya sudah enteng ya teman-teman. Cuma di sini kelemahannya satu, jika itunya ganjal isolatifnya sudah aus, kita ganjal kembali, seperti itu kelemahannya. Dan di sini gasnya juga tidak 100% bisa kembali normal karena di sini sudah menggunakan lem besi di bagian koinnya. Dia sudah mengalami aus ya teman-teman. Seharusnya ini harus diganti untuk koinnya. Dan itu saja, kita coba sekali lagi. Oke, mungkin teman-teman ada yang mengalami hal seperti ini, silahkan dicoba. Harus teliti ya teman-teman, apa saja yang rusak, apa saja yang perlu dibersihkan. Sampai di sini dulu videonya, semoga bisa membantu dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.